Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Bagaimana kabarnya? Sengaja saya bahas di Facebook ya. Karena kalau di YouTube itu mungkin akan jangkauannya tidak begitu luas ya. Kalau di Facebook lebih mengena kepada teman-teman ya. Pertama di sini masalah dari yang terbaru, isu dari salah satu PT Parko Laut yang menjadi pelopor zero cost, bahkan mendapatkan penghargaan banyak ya. Karena kemarin saya membaca salah satu buku risetnya dari UAD, bahwa di situ setiap halaman membahas bahwa penghargaan pelopor zero cost adalah PT Parko Laut. Well, sejauh saya mengenal adanya zero cost, di mana promosi zero cost itu ada dua PT, yaitu PT Gavco sama PT Parko Laut. Kenapa zero cost? Sebenarnya apa sih itu zero cost? Sebenarnya bukan zero cost ya, karena kedua PT ini dulu menganut Undang-Undang Kemenaker nomor 98 tahun 2012, yaitu undang-undang yang disahkan oleh Caimin. Nah, saya ajak belajar lagi ya. Jadi undang-undang yang dipakai adalah Kemenaker nomor 98 tahun 2012 yang disahkan oleh masa Caimin. Di mana CPMI, yaitu Anda sudah X atau non-X, itu ada beberapa kategori tingkatan. Di antaranya, kalau Anda sudah mendapat majikan, kemudian Anda menumpang proses di Parko Laut, Anda hanya menyediakan biaya 1.950.000. Namun, pembiayaan tersebut menyangkut apa saja? Rinciannya adalah 1. Paspor, 2. Biaya medikal, pra sekaligus biaya medikal ulang. Kemudian, biaya uji kom. Dan selanjutnya paspor ya. Jadi itu menyangkut pembiayaan keseluruhan ini. Total keseluruhan 1.950.000 atau sering dibulatkan menjadi 2 juta. Termasuk sudah asuransi atau proteksi CPMI dan PMI yang dulu sudah ada, yaitu konsorsium asuransi, dan sekarang diganti menjadi BPJS TKI. Kemudian bagi PMI yang X atau sudah bekerja di luar negeri atau terutama Hong Kong, kemudian Anda di Indonesia kurang dari 6 bulan, Anda boleh membayar cash kisaran 5.880.000 Hong Kong, 5.880 Hong Kong dolar. Kalau Anda lebih dari 6 bulan, Anda boleh membayar atau potongan maupun cash 6.030.000 rupiah atau 6.030 Hong Kong dolar. Itu peraturannya. Kemudian kalau Anda melebihi dari 6 bulan dan ternyata Anda 1 tahun, maka Anda dikembalikan lagi ke proses awal, yaitu 14 juta sampai 15 juta. Itu peraturan pembiayaan. Di dalam peraturan tersebut, kita jika memang menggunakan biaya potongan, itu juga dibolehkan. Anda diberi pilihan, Anda menggunakan cash atau biaya potongan. Jika Anda menggunakan biaya potongan, maka biaya Anda cicil 6 kali. Per bulannya 1.667 dikali 6. Itu adalah peraturannya. Kemudian setelah pergantian Menaker oleh Pak Hanif Dzakiri itu masih sama ya.
Yang dulu 15.000 menjadi 12.000 dan sampai Bapak Hanif Dzakiri masih sama. Kemudian diganti dengan Ibu Ida Fauziah. Ibu Ida Fauziah dilantik di tahun 2017, Undang-Undang PMI sudah disahkan dan diperbarui. Maka seluruh pembiayaan wajib ditanggung oleh pemberi kerja, yaitu majikan. Di antaranya menyangkut apa saja? Visa, medikal, asuransi, tiket. Ini termasuk juga training cost. Ya, jadi training cost, bukan living cost. Tetapi pada prakteknya, di saat di awal-awal itu yang dikurangi adalah living cost. Jadi sekarang dikurangi training cost. Karena tidak ada living cost, sekarang PMI tidak berada di PT untuk belajar atau tidur di PT. Tetapi hanya di BLK melalui pembelajaran di BLK kemudian pulang. Jadi itu sudah mengurangi biaya operasional, termasuk biaya makan dan juga biaya listrik dan lain-lainnya lebih berkurang. Jadi dikembalikan untuk membiayai training cost. Sementara untuk training cost ini estimasinya seharusnya hanya 2 bulan atau 60 hari. Dalam jangka waktu 60 hari, majikan wajib membiayai diantaranya transport, makan, dan biaya untuk belajar. Kalau di total keseluruhan itu berapa Hong Kong dolar tidak ada yang tahu. Tetapi diisukan 9 sampai 10 ribu Hong Kong dolar untuk training cost-nya. Kemudian di sini setiap CPMI yang datang ke PT dia wajib membawa dokumen aslinya untuk mendaftarkan diri sebagai PMI. Kemudian Anda diproses. Di sana Anda harus mengisi aplikasi siap kerja. Di saat Anda mengisi aplikasi siap kerja, dipastikan dokumen Anda sudah ada semua. Kemudian Anda harus mengaktifkan BPJS Kesehatan sekaligus BPJS TKI yang berlaku 31 bulan. Kemudian Anda setelah medical fit baru Anda bisa melakukan prosedur selanjutnya. Di antaranya yaitu memasukkan data Anda di Cisco PMI. Jadi memasukkan data Anda ke Cisco PMI ini Anda dipastikan sudah medical fit. Kalau Anda belum medical, Anda tidak bisa memasukkan data Anda atau rekom data Anda termasuk rekom ID dan online. Kemudian di saat Anda setelah proses pembelajaran dan semuanya rekom ID sudah dilakukan, pasporan sudah dilakukan, maka pemasaran akan dilakukan pihak PT dan agensi. Pemasaran biodata Anda dilakukan oleh agensi. Kemudian diproses persetujuan yaitu kontrak kerja Anda antara Anda dengan majikan, di mana dimulai dengan interview, pengajuan job offer kepada KJRI, dan Anda akan di-approve jika Anda setuju. Yang menjadi masalah adalah kenapa ada surat pernyataan 12.000 Hong Kong dolar. Mari kita flashback. Kalau Anda proses melalui zero cost atau proses melalui PT Parco Laut, Anda sudah membiayai diri Anda sendiri, keperluan Anda sendiri. Meskipun pihak Parco Laut tidak memberikan kwitansi. Ya, jadi di sini kesalahan teman-teman tidak pernah meminta kwitansi. Akan berbeda lagi kalau Anda beda data, kemudian Anda membuat paspor, Anda harus menyesuaikan dengan data yang lama, artinya mungkin Anda di-charge lebih, itu sudah di luar dari pembiayaan prosedural. Karena sebenarnya Anda merubah data Anda itu melanggar hukum. Tetapi bukan berarti PT tidak mau bantu. PT akan bantu dengan cara lain dan Anda dibebani dengan biaya tambahan. Itu di luar PT. Ya, itu di luar PT. Itu di luar pembiayaan. Yang masuk pembiayaan rincian hanya paspor, medikal, pramedikal, dan medikal ulang ditambah dengan
uji kompetensi, dan asuransi. Hanya 5 ini yang masuk pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh PMI. Kemudian totalnya berapa Mbak Kontring? Di sini tidak ada yang tahu totalnya berapa. Yang pasti medical di Indonesia saya tidak tahu, ya kan? Kemudian paspor itu jelas 350.000, ya. Paspor hanya 350.000, uji kompetensi 250, asuransi 424. Nah, silahkan. Jika dinyatakan 2 juta rupiah itu sudah cukup. Kalau keseluruhan itu sudah bukan training cost ya, itu untuk khusus dokumen yang dibutuhkan calon pekerja sebelum menjadi pekerja. Kemudian, apakah status surat pernyataan tersebut secara hukum sah? Tidak. Bisa saya bilang tidak, karena itu pernyataan sepihak, di mana pembiayaan sudah jelas tidak melalui kredit atau melalui KUR. Tidak ada hutang piutang antara pihak pertama dengan pihak kedua. Pihak pertama itu siapa? Pihak pertama adalah PJTKI selaku fasilitator atau selaku pihak marketing, selaku penyalur bagi CPMI. CPMI adalah pihak kedua yang mana menggunakan PT untuk memproses administrasi Anda dan mencarikan majikan Anda untuk bekerja. Jelas ya? Jadi, di sini status untuk surat pernyataan bahwa jika terjadi pemutusan kontrak sepihak, baik break maupun notice, sebelum 24 bulan, maka Anda harus mengganti 12.000 Hong Kong dolar sebagai biaya kepada pemberi kerja. Ini sudah tidak benar secara hukum, baik hukum di Indonesia maupun hukum di Hong Kong. Sementara untuk hukum di Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan kurang lebih sama. Pemutusan kontrak itu bisa terjadi dengan cara beberapa hal. Di antaranya tidak menambah kontrak atau tidak di-renew. Yang kedua, pihak perusahaan bangkrut atau tidak bisa atau mengurangi pekerja. Yang selanjutnya, karena mungkin pekerja melakukan kesalahan, jadi sebentuk penalti. Namun dari sekian banyak pemutusan kontrak, lebih dititik beratkan kepada pemberi kerja yang memutus kontrak ini untuk di Indonesia. Sekalipun di dalam pemutusan kontrak tersebut boleh adanya di mana kompensasi tetapi tidak menyebutkan nominal, apalagi menyebutkan sebuah denda. Bukan denda, tetapi kewajiban pihak pertama yang memutuskan hubungan kerja kepada pihak kedua. Ini di dalam hukum Indonesia, tapi bukan kepada penyalur. Masalahnya statusnya PT Parco Laut adalah penyalur, bukan pemberi kerja. Paham ya? Kemudian, bagaimana jika kita melihat dari sisi negara tujuan? Di negara tujuan, untuk Singapura memang tidak berlaku di mana adanya one man notice. Tetapi pada dasarnya mempunyai spesifik alasan yang sama maupun di Taiwan. Di antaranya adalah jika Anda dipekerjakan tidak sesuai kontrak, Anda itu boleh keluar dari rumah majikan. Anda dianiaya, Anda diperlakukan tidak baik. Tapi tidak baik di sini lebih mengarah kepada ill treatment yang parah ya, dan Anda mengalami pelecehan. Ini boleh Anda memutus kontrak, tapi memang hanya spesifik seperti ini untuk negara Singapura dan Hong Kong dan Taiwan. Untuk Malaysia di sini kita tidak jelas karena saya kurang tahu kontrak kerjanya Malaysia itu seperti apa. Sementara untuk di Hong Kong lebih jelas lagi, karena kebanyakan teman-teman yang mempromosikan Parco Laut adalah Hong Kong, maka saya akan membahas lebih spesifik untuk di Hong Kong. Sesuai dengan kontrak kerja nomor 10, 11, dan 12, bahwa di situ dijelaskan pemutusan kontrak boleh dilakukan oleh kedua pihak, baik majikan maupun pekerja, dengan 2 cara.
yaitu 1. Tanpa pemberitahuan atau pemutusan kontrak langsung kepada pihak yang diputus dengan mengganti rugi setara 1 bulan gaji. Kemudian diputus secara tidak langsung, yaitu pemberitahuan di awal paling lambat adalah 7 hari kerja sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya lebih awal kepada pihak kedua. Di dalam pemutusan kontrak, kewajiban dari pihak yang memutus kontrak maupun yang diputus kontrak untuk memberitahukan kepada pihak imigrasi atau Departemen Imigrasi terjadinya pemutusan kontrak untuk konfirmasi tanggal pemutusan kontrak terjadi, yang difungsikan untuk pemutusan visa tinggal atau visa kerja bagi pekerja. Jadi di situ tidak menyebutkan sama sekali tentang jumlah denda terbayar 12.000 Hong Kong dolar. Jadi status surat pernyataan tersebut jelas tidak ada kuatnya secara hukum meskipun bermaterai. Kemudian bagaimana kalau ternyata kita yang diputus kontrak, Mbak Kontring? Sama, Anda diputus kontrak oleh majikan, hak Anda juga sama, seperti halnya Anda memutus kontrak atau Anda mengundurkan diri. Kemudian kalau ternyata PMI ini pulang ke Indonesia dikarenakan adanya pemutusan kontrak, bagaimana? Apakah PT berhak untuk meminta yang 12.000 Hong Kong dolar? Tidak. PT tidak berhak, apalagi sampai harus meng-hire debt collector, karena ini bukan hutang piutang. Pertanyaannya, 12.000 Hong Kong dolar itu diberikan kepada siapa? Ya, 12.000 Hong Kong dolar adalah uang majikan dikasihkan kepada agensi, yang notabene itu biaya administrasi antara majikan dengan agensi, tidak diserahkan kepada pekerja. Kecuali majikan menyerahkan 12.000 itu atas nama pekerja dan diberikan kepada pekerja, maka pekerja besar kemungkinan boleh ditarik untuk membiayai balik. Tetapi secara undang-undang tetap tidak dibenarkan. Karena kenapa? Karena untuk meng-hire atau mempekerjakan, merekrut pekerja dari luar negeri maupun di lokal Hong Kong, pembiayaan adalah kewajiban majikan sesuai dengan kontrak kerja nomor 8. Di antaranya 1. Approval kontrak kerja kita melalui legalisasi KJRI sebesar 388 Hong Kong dolar. Medical, di situ medical wajib majikan yang membayar sudah dibayarkan melalui agensi dengan biaya administrasi atau sering kita sebut Sauju Fai. Kemudian biaya asuransi juga sama, itu sudah nanti dibayarkan melalui agensi atau dibelikan di luar agensi. Jadi pembiayaan itu ada di nomor 8. Kemudian selain itu tiket juga menjadi tanggung jawab majikan. Tiket berada di kontrak kerja nomor 7. Apapun alasannya, surat pernyataan denda 12.000 Hong Kong dolar itu secara hukum tidak sah dan tidak benar. Jadi bagi teman-teman yang saat ini proses dari Parco Laut, Anda proses berangkat di bulan 8 sama bulan 9, Anda sebelum berangkat 24 jam sebelum berangkat Anda dipaksa suruh menandatangani surat tersebut. Dan surat tersebut tidak sah secara hukum. Kalau bisa Anda di saat Anda nanti bekerja di Hong Kong diharapkan mencatat semuanya atau mencatat semuanya sebelum Anda berangkat. Tapi apakah Anda diberi waktu? Tidak. Kalau kita memflashback membandingkan yang dulu 21.000, itu kita benar-benar datang ke PT itu hanya membawa dokumen. Semua yang membiayai, semua yang mengatur adalah pihak PT. Kenapa terjadinya banyak pemalsuan dokumen pun kita tidak tahu, dikarenakan kita hanya pasrah pada PT. Kemudian sebelum pemberangkatan itu kita disuruh menandatangani surat
pernyataan bahwa kita berhutang. Itu surat hutang piutang, bukan sekedar surat pernyataan. Anda sudah berhutang kepada pihak PT untuk proses keseluruhan dari awal, bahwa Anda sudah mengikuti proses tersebut hingga akhir. Jika terjadi apa-apa sebelum waktunya, maka Anda berkewajiban untuk mengembalikan biaya proses tersebut. Itu bisa diterima. Meskipun kita tidak tahu jumlah uang yang sebenarnya, kita tidak tahu cashnya, tetapi minimal kita memang datang dengan tanpa membiayai diri kita, kecuali transport. Itu ya bedanya. Kemudian di sini nanti kalau terjadi apa-apa bagaimana Mbak Kontreng? Kita bagaimana meminta bantuan? Sekali lagi, Anda memang harus menegaskan bahwa secara hukum itu tidak dibenarkan, ya. Jadi yang 12.000 Hong Kong dolar untuk hari ini ataupun kemarin yang melapor ke saya, belum ada respon dari pihak PT tentang kebenarannya atau tentang berita tersebut. Apa fungsi dari surat pernyataan tersebut? Jika pihak PT kemarin kemudian mendapatkan isu dari seseorang yang sudah ikut iklan dan menentang zero cost katanya, ya, semuanya sudah tahu ya siapa beliau, karena saya mengamati adanya penambahan peraturan ini setelah kehadiran beliau. Jadi sebelum beliau itu nggak ada, karena saya juga menerima beberapa laporan kasus dari Parko Laut itu hanya menyangkut diantaranya tidak ada kwitansi, pelayanannya kurang bagus, sebagian itu masih bisa ditoleransi ya. Terus juga prosesnya agak lama bagi yang non secara otomatis, ditambah lagi banyak data yang tertumpuk, kemudian dipaksa KB, sejauh itu masih itu yang saya terima ya. Tapi kemarin memang saya dikirimi surat pernyataannya dan itu benar adanya. Bahkan salah satu dari teman saya mengabarkan kemarin baru berangkat juga dipaksa untuk menandatangani itu. Kalau tidak menandatangani secara otomatis Anda tidak diterbangkan, dan ini sudah mengarah ke intimidasi, ancaman, dan ini bisa dipidanakan loh ya sebenarnya. Kalau dibilang karena untuk menguatkan teman-teman biar tidak mudah memutus kontrak, saya rasa ini salah. Ini salah. Ini bukan sebentuk support system dari PT yang membentuk mental teman-teman untuk menjadi kuat, bukan. Tetapi Anda merusak mental teman-teman untuk tidak mau tahu, untuk membutakan dirinya tentang peraturan. Seharusnya pihak PT itu berkewajiban meluruskan secara hukumnya seperti apa, status Anda di luar negeri ini bagaimana, dan undang-undang di negara tujuan itu seperti apa. Bukan justru menambahkan beban mental mereka dengan angka denda yang kalian berikan atau surat pernyataan itu untuk mensupport mereka seolah mereka biar finish kontrak. No, karena Anda tidak berada di dalam lingkup pekerjaan tersebut, di mana kita yang menghadapi situasi kerja dan majikan. Dan ingat, di dalam kontrak kerja nomor 10, 11, dan 12 tidak ada menyebutkan hal tersebut. Jadi patokannya adalah kontrak kerja nomor 10. Kemudian bagaimana Mbak Kontreng kalau ternyata saya tidak kuat dan saya ingin mengundurkan diri? Yang dilakukan adalah tetap sama, pengunduran diri di Hong Kong tetap sama. Kalau Anda ketakutan untuk disuruh membayar 12.000 Hong Kong dolar, satu, pastikan Anda menelpon agennya yang di sini. Menelpon agennya yang di sini dan pastikan bahwa tidak disuruh membayar yang 12.000 itu. Dan jangan lupa melapor kepada KJRI agar dipantau nanti sampainya di Indonesia ada ndak debt collector yang menagih. Kalau sampai ada debt collector yang menagih, ini namanya sudah pemerasan. Jadi di sini harap teman-teman mulai jeli di saat mencari informasi, mulai jeli di saat Anda mengikuti sebuah konten. Karena
di saat Anda mengikuti orang yang salah memberikan informasi, disitulah Anda akan termakan konten. Ya, kalau Anda mau jeli, sebenarnya apa yang terjadi ini sudah pernah saya tuliskan dari awal, tetapi tidak ada yang mau membaca, tidak ada yang mau memperhatikan. Sekarang ya, kalau udah seperti ini ya terima aja. Kalian mau belajar atau tidak, kalian mau membela diri kalian atau tidak, memperjuangkan atau tidak, itu sudah menjadi hak kalian. Yang saat ini seharusnya kalian lakukan, perbanyaklah mencari informasi yang akurat, perbanyaklah belajar, catatlah hal-hal yang penting, mulai dalami hukum tersebut sesuai dengan negara tujuan. Dan yang tidak kalah penting, Anda harus tahu bagaimana Anda argumen untuk mempertahankan hak Anda dan memperjuangkan hak Anda. Karena tidak ada yang bisa membela ataupun memperjuangkan hak Anda selain Anda sendiri. Jadi, untuk denda 12.000 Hong Kong dolar, saya berharap Parko Laut ini segera untuk memberikan penjelasan. Kalau tidak, nanti bisa-bisa BP2MI, kita melaporkan kepada BP2MI dan pelopor menjadi zero cost-nya dicabut loh. Nggak bahaya tak? Ya, jadi di sini teman-teman yang mungkin juga menjadi calo ya, atau perantara dengan agen Sinar Jaya, harap diperingatkan atau mohon disampaikan kepada agennya bahwa terjadinya hal-hal seperti ini harus diluruskan. Jangan sampai menjadi isu nanti besar kemana-mana, malah berbahaya. Itu juga menghancurkan reputasi PT, termasuk juga reputasi dari agen yang di sini. Kenapa Mbak Kontri nggak menelpon agen? Kenapa Mbak Kontri nggak mengkonfirmasi kepada agennya? Secara otomatis kalau saya konfirmasi ke agennya akan bilang bahwa kami tidak menginstruksikan kepada PT seperti itu. Kami tidak ada perjanjian seperti itu. Mereka akan memberikan alibi. Jadi saya tidak akan pernah melakukan itu, bukan karena saya tidak tabayun. Saya lebih mengarah kepada korban. Karena yang disampaikan korban, yang disampaikan PT, sekaligus yang disampaikan agensi itu akan versi mereka masing-masing. Tetapi kalau mengarah seperti ini, saya lebih percaya korban. Karena kenapa? Karena korban melakukan ini pun juga karena dipaksa, karena mereka terpaksa, mereka harus bekerja, mereka sudah proses setengah jalan, karena mereka tidak mungkin membatalkan. Jadi mereka harus mau tidak mau harus menandatangani surat pernyataan tersebut. Kalau disuruh menandatangani surat pernyataan, minta fotokopinya. Jadi jangan hanya disuruh menandatangani, kalian tandatangani tapi kalian nggak punya fotokopinya. Sampaikan, kalau ini memang berfungsi, saya juga harus punya satu, Anda punya satu. Jadi bukan berarti cuma hanya PT yang punya. Nah ini kan sudah jelas janggal, seperti halnya yang terdahulu di KJRI, surat pernyataan tentang kontrak mandiri. Jika ada apa-apa menjadi tanggung jawab PMI sendiri, KJRI tidak mau tahu. Ini pun juga surat perjanjian ini dulunya di awal mereka tidak mau memberikan kopinya, dan padahal itu juga salah secara hukum. KJRI tetap berkewajiban untuk melindungi semua warganya, termasuk CPMI maupun PMI yang di Hong Kong, meskipun mereka kontrak mandiri. Jadi surat-surat seperti ini adalah perjanjian tambahan seperti ini, atau surat-surat pernyataan tambahan seperti ini sebenarnya sangatlah tidak etis ya. Kita udah selesai lah masalah seperti ini, harusnya tidak diberlakukan. Kalau memang keberatan dengan adanya zero cost dan Anda merasa tidak diuntungkan, ya kembalikan lagi aja kepada potong gaji. Kasih pilihan kepada customer Anda bahwa Anda memilih apa. Kalau Anda memang memilih potong gaji, ya ikuti prosedur yang ada. Kalau memang dia membiayai dirinya sendiri dan pembayaran atau transaksi dilakukan di PT, maka pihak PT berkewajiban mengeluarkan kwitansi sesuai uang yang dibayarkan. Jadi tidak boleh dengan transaksi tapi tidak ada kwitansi. Terus lagi ini tambahan dari teman-teman yang proses dari Parko Laut ya. Kebanyakan calo kalian atau
kurir kalian atau orang yang kalian kerjakan untuk mengantar anak-anak kalian ini meminta tambahan loh. Harusnya ini pihak PT tidak boleh, tidak membolehkan. Kalaupun si pihak ini meminta, juga harus disampaikan kepada si calon PM ini jangan diberi, karena memang kamu tidak berkewajiban untuk melakukan itu. Seharusnya mereka memberikan warning kepada kurir-kurir ini, yang mereka supir-supir yang mereka hire ini kan harusnya gajinya adalah dari PT, bukan meminta uang tambahan dari anak-anak yang mau proses bikin paspor atau medical atau apa dengan alasan transport. Itu tidak benar seharusnya, karena itu masuknya jatuhnya adalah untuk uang pribadi, bukan lagi masuk ke keuangan pihak PT. Jadi ini yang sering mungkin teman-teman merasa bahwa ya gimana lagi Mbak Kontreng, kalau nggak begitu ya nanti kita nggak diproses dan lain sebagainya. Nah, kalau memang kurang mampu atau mungkin sudah tidak mampu lagi memproses, ya sudah, sampaikan kita sudah batasan sudah selesai, karena kita memproses sekian saja dalam hitungan 1 bulan, kita hanya menerima pendaftaran sekian. Why not? Ya kan? Jadi kenapa tidak Anda lebih baik berbisnis secara jujur dan membangun kepercayaan antara customer dengan Anda. Kalau Anda melakukan bisnis seperti ini, ya cepat atau lambat mulut ke mulut itu gampang. Jadi mulut ke mulut itu gampang. Bisa jadi reputasi PT Anda rusak, bisnis Anda pun juga rusak, Anda tidak mempunyai customer lagi. Ya, seperti yang kemarin kan, agennya yang dulu agennya adalah Sande, dituntut karena overcharge, berubah nama, sama. Apa akan berakhir seperti itu nanti? Ya, itu kembali lagi ya, karena sebenarnya di sini yang seharusnya dilakukan adalah mereka melakukan meeting dan mencoba untuk kembali mengevaluasi manajemennya. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, harus diperbaiki. Jadi status PT Parco Laut ini untuk apa? Kalau status PT Parco Laut adalah sebagai fasilitator dan juga regulator atau sebagai pelaksana saja, dan pembiayaan semua administrasi itu dilakukan satu pintu melalui rekening siapa, itu harus jelas. Itu harus jelas. Tetapi kalau memang ternyata di situ pihak PT boleh menjalankan pembiayaan secara pembiayaan penempatan dilakukan di PT, ya harus disampaikan. Jadi biar tidak ada kasakusuk, biar tidak ada misinformasi, biar tidak ada lagi kesalahpahaman, biar tidak ada korban ataupun tidak ada lagi orang sing macak dadi korban. Ini yang jadi korban beneran sama korban-korbanan itu beda gitu loh. Jadi mari kita sama-sama saling mengisi, karena diakui atau tidak sebenarnya Indonesia tetap menggunakan PT. Karena kenapa? Undang-undangnya sudah seperti itu. Jadi pihak PT itu tidak perlu takut sebenarnya. Kalian justru memberikan servis yang jujur, yang baik. Saya yakin makin banyak yang datang menggunakan PT Anda. Begitupun pula agen Anda. Agen berlisensi sama tidak berlisensi di KJRI ataupun berlisensi di Hong Kong saja tidak akan menjadi masalah sebenarnya. Asal servis Anda ini tidak bohong, servis Anda ini jujur, servis Anda ini benar, customer akan selalu datang, akan mencari Anda. Ya, jadi agen maupun PT itu hanya servisnya yang dibutuhkan, kejujurannya, servisnya. PMI itu sebenarnya gampang-gampang susah, Mbak. Kalian kalau berbisnis dengan PMI itu sebenarnya gampang-gampang susah. Gampangnya mereka gampang kalian bodohi, ya. Gampangnya mereka bisa kalian intimidasi sesuka kalian karena mereka butuh, ya. Tetapi perlu dicatat juga, sebutuh-butuhnya mereka tetap akan belajar dan mencari informasi dan kemudian mengumpulkan bukti dan kekuatan akan menuntut Anda.
Ini yang berbahaya. Jadi belajarlah berbisnis yang jujur, biar customermu ini tidak lari ya. Jadi kalau kalian nggak perlulah kalian meminta PMI kalian atau CPM yang proses kalian selalu terima kasih Parko Laut dan lain sebagainya, Parko Laut nomor 1 dan lain sebagainya, tidak perlu ya. Jadi kayak tadi pagi ada yang bilang itu bohong, saya sudah hampir finish kontrak tinggal 4 bulan, saya tidak perlu membayar sama sekali, saya tidak perlu potongan. Itu bohong. Ya benar, karena Anda sudah mau finish kontrak. Karena surat pernyataannya baru diadakan kemarin, Mbak. Bukan setahun lalu, bukan hampir 2 tahun lalu, bukan. Beberapa tahun silam saya juga tidak menerima. Saya juga tidak menerima laporan itu. Baru kemarin saya menerima laporan ini, baru kisaran 2 bulanan. Jadi kalau Anda 4 bulan mau finish, ya Anda tidak bagian. Piye toh ya. Jadi mari kita itu tidak, kalau dibilang terus emang kamu bisa bantu, kita tidak bisa bantu kecuali Anda mau bantu diri Anda sendiri. Yang bisa saya lakukan adalah memberikan pemahaman bahwa Anda itu tidak perlu takut karena status hukumnya seperti apa dan kemana untuk mencari bantuan. Banyak teman kita yang mana organisasi di Hong Kong bekerja sama dengan LBH di Indonesia. Anda boleh meminta bantuan ke LBH Indonesia, LSM di Indonesia itu ada. Nah, di sini kalian kalau mendapati masalah di Hong Kong, ada organisasi, ada NGO, ada serikat buruh, tapi kalian larinya bukan ke mereka, larinya meminta bantuan, itu ke salah tempat. Jadi ya terpaksa kalian akan salah jalur lagi. Jadi mari kita sama-sama saling belajar, mari kita sama-sama mau tahu, mari kita belajar untuk memahami prioritas itu yang mana ya. Jadi jangan kalian ikut-ikutan saja. Jangan kalian cuman biar viral saja, tidak ya. Karena di sini saya membahas ini bukan karena saya biar viral, nggak enak, nggak ada untungnya untuk viral ya. Jadi di sini bukan karena saya viral. Sebenarnya untuk surat pernyataan ini memang udah saya punya, tetapi sebelum ada bukti saya tidak akan memposting itu saya. Ya, jadi mungkin yang menonton ini saya yakin di sini ada kok dari pihak Parko Laut ya. Kebetulan agennya juga berteman sama saya dan beliau ada di pertemanan Facebook saya. Mungkin nanti akan info ini pasti akan segera menyebar ya. Semoga saja, dan mereka semoga mau merubahnya, minimal tidak perlu ngomong panjang kali lebar dengan penjelasan si A, si B, si C, karena kasihan CPMI-nya kalian tekan seperti itu, karena tidak tahu nanti di tempat kerja itu seperti apa. Kalau Hong Kong masih sangat bisa dibilang mudah, clear, tetapi untuk di negara lain kan tidak. Jadi harap dicatat ya. Dan bagi teman-teman semuanya, tetap semangat, tetap belajar, dan mari kita sama-sama share info yang bermanfaat, jangan share info-info yang tidak bermanfaat. Untuk masalah bea cukai nanti akan saya bahas lagi dengan live di Facebook biar teman-teman lebih tahu ya, biar teman-teman lebih masuk lagi, dan biar teman-teman tidak selalu ada huru-hara nanti terus kalian tanya lagi, ada huru-hara kalian bertanya lagi. Sebenarnya kita itu sudah mengulang dan mengulang, tetapi kita tetap harus melakukannya. Kalau tidak ya tanggung akan dikuasai orang-orang yang mana memberikan informasi yang salah. Oke, sampai di sini dulu. Selamat istirahat, selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.